Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin menampilkan video pembelajaran kami dengan materi himpunan. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Struktur Aljabar Group, dosen pengampu Ibu Siti Maisarah MPD. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama ada Umairah Risa Aulia dengan NIM 0305232060. Dan yang selanjutnya ada Gadis Aulia dengan NIM 0305232061. Dan yang terakhir ada Indri Febrianti dengan NIM 0305233082. Langsung saja yang pertama itu masuk ke materi definisi himpunan. Himpunan diartikan sebagai kumpulan dari objek-objek yang dapat diterangkan dengan jelas. Himpunan dinotasikan dengan sebuah huruf kecil, kapital, sedangkan keanggotaannya dituliskan dengan huruf kecil. Misalkan, A besar, sebuah himpunan, dan A kecil adalah sebuah objek di A besar. Dikatakan adalah anggota dari A besar dan dinotasikan oleh A kecil anggota A besar. Dalam kasus A kecil bukan anggota dinotasikan oleh A kecil bukan anggota A besar. Selanjutnya ada materi cara penyajian himpunan. Di sini ada enumerasi. Enumerasi itu adalah suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam tanda kurung kurawal. Seperti ini ya teman-teman. Dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya di sini kami juga menyertakan contohnya, yaitu yang pertama ada A. Himpunan bilangan prima kurang dari 13 ditulis dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. Selanjutnya yang contoh kedua yang B. Himpunan 30 bilangan asli pertama ditulis dengan 1, 2, 3, sampai dengan seterusnya 30. Selanjutnya ada materi simbol-simbol baku. Nah, simbol-simbol baku itu adalah penulisan himpunan yang sudah disepakati dan sering digunakan dalam matematika. Contohnya itu yang pertama ada P, himpunan bilangan bulat positif sama dengan 1, 2, dan 3 hingga seterusnya. Yang kedua ada N, himpunan bilangan asli atau natural itu sama dengan 1, 2, sampai dengan seterusnya. Selanjutnya ada Z, sama dengan himpunan bilangan bulat sama dengan titik-titik negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sampai dengan seterusnya. Yaitu yang selanjutnya ada Q sama dengan himpunan bilangan rasional. Yang selanjutnya ada R sama dengan himpunan bilangan real. Ada C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Dan ada U sama dengan himpunan yang universal atau sama dengan semesta. Selanjutnya ada materi dengan diagram Venn. Diagram Venn adalah cara menyatakan himpunan dengan gambar. Diagram Venn ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Inggris yang bernama John Venn dari 1834 sampai dengan 1923. Selanjutnya, di sini ada contoh dari diagram Venn. Misalkan U sama dengan 1, 2, sampai dengan 7 dan 8. A-nya itu ada 1, 2, 3, dan 5. Dan B-nya itu ada 2, 5, 6, dan 8. Di sini saya juga menampilkan gambar 1.1 diagram V-nya itu, di mana himpunan A-nya itu ada 1 dan 3, himpunan B-nya ada 8 dan 6, dan di tengah-tengah ini yang beririsan ada 2 dan 5. Yaitu yang di luar juga ada 7 dan 4. Nah, ini contoh dari diagram Venn-nya.
Selanjutnya yaitu kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinalitas dari himpunan A dan dinotasikan dengan N buka kurung A tutup kurung atau kardinal A. Jadi kardinal itu garis seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada contoh dari kardinalitas. A-nya itu sama dengan X, di mana X merupakan bilangan bulat positif ganjil kecil dari 15. Atau A-nya sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Karena kan di situ soalnya dia bilang positif ganjil kecil dari 15. Nah, ini ya teman-teman. Maka kita dapatlah NP-nya itu sama dengan 7. Kemudian ada materi dengan himpunan yang kosong. Himpunan kosong adalah himpunan dengan kardinalitas 0 dilambangkan dengan seperti ini, 0 bergaris, yaitu dibaca himpunan kosong, atau bisa dibuat dengan ini, buka kurung kurawal, tetapi tidak diisi dalamnya. Nah, perlu dibedakan bahwa himpunan kosong bukan himpunan kosong karena memiliki satu elemen, yaitu elemen himpunan kosong. Jadi ini bukan himpunan kosong karena dia mempunyai elemen, yaitu ini, himpunan kosong. Selanjutnya, di sini saya juga menyertakan contoh dari himpunan kosong, yaitu di mana B sama dengan hari dalam seminggu yang diawali dengan huruf W. Maka NB-nya sama dengan 0, karena kan tidak ada hari yang diawali dengan huruf W. Maka NB-nya kita buat di sini 0. A-nya sama dengan X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka NA-nya sama dengan 0. Selanjutnya ada himpunan bagian subset. Nah, himpunan bagian subset ini dikatakan himpunan bagian dari himpunan jika dan hanya jika setiap elemen merupakan elemen dari yang dinotasikan dengan dalam hal ini dikatakan superset dari diagram Venn. Himpunan bagian dari himpunan yaitu Nah, bisa kita lihat dari gambar 1.2 himpunan bagian atau subset. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarnya. Di sini kami juga menyertakan gambarnya. Di sini ada himpunan A dan di sini ada himpunan B. Dan ini ada U-nya, semesta. Bagian contoh yaitu ada A 1,2,3 subset dari 1,2,3,4. Dan untuk yang B yaitu ada 1,2,3 subset dari 1,2,3. Selanjutnya ada C, N, subset Z, subset R, subset C. A subset B berbeda dengan A subset B. Jika A subset B adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. A adalah himpunan bagian sebenarnya atau disebut proper subset dari B. Selanjutnya ada himpunan yang sama. A sama B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. Selanjutnya, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B dinotasikan dengan A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Selanjutnya ada contoh. Yang ke A, jika A sama dengan 0,1 dan B sama dengan X di mana X buka kurung X dikurang 1 tutup kurung sama dengan 0. Maka A sama dengan B. Dan untuk yang B, jika A sama dengan 1,2,3 dan B sama dengan 2,3,1, maka A sama dengan B. C, jika A sama dengan 1,2,3,4
dan B sama dengan 2,3, maka A tidak sama dengan B. Nah, untuk tiga buah himpunan A, B, dan C, berlaku aksioma berikut. Yang pertama ada A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Yang kedua ada jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Yang ketiga, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Selanjutnya ada himpunan yang ekuivalen. Adapun pengertian himpunan yang ekuivalen, yaitu dua himpunan dikatakan ekuivalen jika memiliki jumlah anggota yang sama. Notasinya seperti A ekuivalen B jika dan hanya jika kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B sama dengan A, B, C, D, E, maka A ekuivalen B sebab kardinalitas A sama dengan kardinalitas B sama dengan 5. Himpunan saling lepas. Pengertian dari himpunan saling lepas yaitu dua himpunan saling lepas jika memiliki anggota yang sama. Dinotasikan sebagai A saling lepas B dan dapat disajikan dengan diagram Venn berikut. Nah, seperti ini diagram Venn-nya. Himpunan A dan himpunan B saling lepas, tidak menyatu. Adapun contohnya, jika A sama dengan X, di mana X elemen N, X-nya kurang dari 7, dan B sama dengan 7, 8, 9, 10. Maka A saling lepas B. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan semua bagian dari suatu himpunan, dinotasikan dengan PA atau 2A. Jika kardinalitas A sama dengan M, maka kardinalitas PA sama dengan 2M. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, maka PA sama dengan himpunan kosong 1, 2, 1,2. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, himpunan kosong. Operasi himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Irisan adalah anggota yang sama dari dua himpunan. Dinotasikan dengan A iris B sama dengan X di mana X elemen B. Diagram Venn dari irisan sebagai berikut. Nah, dari dua himpunan ini, himpunan A dan B, di tengah ini lah irisannya. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, maka A iris B sama dengan 2, 4, 6. Ini 2, 4, 6 bisa kita lihat di tengah, karena ini irisannya. Nah, yang kedua ada gabungan. Gabungan adalah semua anggota A dan B dinotasikan dengan A gabung B. Sama dengan X di mana X elemen A atau B. Diagram Venn dari gabungan sebagai berikut. Nah, ini diagramnya. A dan B, dia tergabung semua. Kita memasuki contoh agar lebih paham. Jika A sama dengan 1, 2, 3, dan B 3, 4, 5, maka A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dia dimasukkan semua karena A itu tergabung sama B. Jadi, A gabung kosong sama dengan A. Nah, yang ketiga ada komplemen atau komplemen. Komplemen adalah anggota semesta yang tidak termasuk A. Dinotasikan dengan A komplemen sama dengan
X di mana X elemen U, X tidak elemen A. Komplemen juga terkadang sering dinotasikan dengan A aksen atau A bertopi. Nah, adapun diagram Venn-nya seperti ini. Contohnya, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, dan sampai 10. Jika A-nya 2, 4, 5, maka A komplemennya sama dengan 1, 3, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya ada selisih atau difference. Selisih adalah anggota A yang tidak ada di B, dinotasikan dengan A selisih B sama dengan X di mana X elemen A dan X tidak elemen B, sama dengan A iris B komplemen. Diagram Venn disajikan sebagai berikut. Nah, seperti ini diagram Venn-nya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Maka A selisih B sama dengan 2, 4, 6, 8. Karena yang diminta A selisih B, maka diletakkan di yang A saja. Baik, contoh yang kedua. Jika A sama dengan 1, 3, 5, dan B sama dengan 1, 2, 3, maka A selisih B-nya sama dengan 5, tetapi B selisih A sama dengan 2. Karena A selisih B sama dengan 5, ini diletak ke yang himpunan A saja. Tetapi kalau B selisih A sama dengan 2, itu diletak ke himpunan B saja. Beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup adalah anggota A atau B tetapi bukan keduanya. Jadi, A beda setangkup B sama dengan buka kurung A gabung B, tutup kurung dikurang, buka kurung A iris B, tutup kurung sama dengan buka kurung A gabung B, tutup kurung digabung, buka kurung B selisih A. Atau dapat juga dinotasikan dalam A beda setangkup B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B dan X tidak elemen A iris B. Diagram Venn dari beda setangkup dapat disajikan sebagai berikut. Nah, ini dia diagram Venn-nya. Kita masuk ke contohnya. Jika A sama dengan 2, 4, 6, dan B sama dengan 2, 3, 5, maka A beda setangkup B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, dikurang 2, sama dengan 3, 4, 5, 6. Adapun teorema 1.2, beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, A beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A dinamakan hukum komutatif. Yang kedua, buka kurung A beda setangkup B tutup kurung, beda setangkup C sama dengan A beda setangkup buka kurung B beda setangkup C tutup kurung, dinamakan hukum asosiatif. Sifat aljabar, di mana terdapat 8 sifat. Yang pertama ada hukum identitas, di mana hukum identitas itu A gabung himpunan kosong hasilnya A iris U sama dengan A. Baru ada hukum nul dominasi, di mana A iris himpunan kosong hasilnya himpunan kosong. A gabung U sama dengan U. Ada C hukum komplemen, di mana A gabung A komplemen hasilnya bakalan U. A iris A komplemen hasilnya sama dengan himpunan kosong. Di mana U ini adalah universal. Lalu ada hukum idempoten, di mana A gabung A hasilnya A, dan A iris A hasilnya juga A. Selanjutnya ada hukum asosiatif, lalu ada hukum distributif, hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini contohnya seperti ini, A iris B komplemen hasilnya itu bakalan sama dengan A komplemen digabung B komplemen. Dan yang kedua, A iris B komplemen hasilnya sama dengan A komplemen iris B komplemen. Yang H hukum
0/1, di mana himpunan kosong komplement itu sama dengan U, buka kurung, U komplement itu sama dengan hasilnya himpunan kosong. Lanjut dengan contoh, di sini kita akan buktikan hukum distributif dari A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B iris A gabung C. Di sini kita akan membuktikan yang pertama itu, kita misalkan dulu, X itu anggota A, gabung B iris C. Maka berlaku salah satu, di mana X anggota A atau X anggota dari B iris C. Baru sekarang bila X itu anggota A, akibatnya tentu saja X itu bagian dari B iris C. Dan E itu anggota atau gabungan dari A gabung B. Dengan demikian, itu berlaku X anggota A gabung B iris A gabung C. Di lain pihak, jika X-nya itu anggota B iris C, maka X anggota B, dengan demikian akibatnya X itu anggota dari A gabung B. Baru dari X anggota C diperoleh X itu anggota dari A gabung C. Dari kedua kondisi yang tadi di atas nih, X anggota A gabung B dan X anggota A gabung C, kita peroleh X itu anggota dari A gabung B iris A gabung C. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa A gabung B iris C itu subset dengan A gabung B iris A gabung C. Jadi, pembuktian dari hukum distributif ini terbukti benar. Lalu sebaliknya, misalkan X anggota A digabung B diiris A gabung C, mengakibatkan berlaku kedua hal berikut, di mana X anggota A gabung B dan X anggota A gabung C. Kita perhatikan bahwa kondisi X anggota dari A gabung B itu nilainya ekuivalen dengan X anggota dari A atau X anggota dari B pada saat yang bersamaan. Jadi kondisi di mana X itu anggota A digabung C, dia ekuivalen dengan X gabung A atau X digabung C. Lalu kedua kondisi ini itu mengakibatkan bahwa di mana X anggota A atau X anggota B iris C. Jadi kita memperoleh X anggota A gabung B iris C. Dengan demikian, A gabung B iris A gabung C subset dengan A gabung B iris C. Oke, lanjut dengan prinsip dualitas. Di mana prinsip dualitas ini adalah prinsip dualitas berarti dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Prinsip dualitas pada himpunan, misalnya S adalah suatu kesamaan atau identiti yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabung, iris, dan komplement. Jika S star diperoleh dari S dengan menggantikan gabung ke iris ke gabung, himpunan kosong ke universal, himpunan universal ke himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S star juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Jadi ini adalah konsep dari kesamaan. Lanjut dengan prinsip eksklusi dan inklusi, di mana prinsip ini adalah suatu metode dalam teori himpunan yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dari gabungan dua atau lebih himpunan dengan menghindari perhitungan ganda terhadap elemen yang berada di irisan himpunan-himpunan tersebut. Lalu dia berkaitan dengan kardinalitas himpunan, diperoleh beberapa rumus sebagai berikut. Misalkan, kardinalitas P menyatakan kardinalitas himpunan P dan kardinalitas himpunan Q. Maka, nih contohnya, kardinalitas P digabung Q sama dengan kardinalitas P ditambah Q dikurang kardinalitas P iris Q. Lalu kardinalitas P
gabung Q itu lebih kecil sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas Q. Di mana nih bawahnya lanjutannya kardinalitas P digabung Q itu lebih kecil sama dengan min. Buka kurung kardinalitas P, kardinalitas Q. Lalu kardinalitas P himpunan kosong Q itu sama dengan P kardinalitas P ditambah kardinalitas Q itu sama dikurang 2 kardinalitas P iris Q. Lalu kardinalitas P dikurang Q itu lebih besar sama dengan kardinalitas P dikurang Q. Untuk 3 buah himpunan hingga, maka dapat kita peroleh bahwa kardinalitas gabungan dari P gabung Q gabung R itu sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas Q, baru ditambah kardinalitas R dikurang kardinalitas P iris Q, dikurang kardinalitas P iris R, dikurang kardinalitas R iris Q, ditambah kardinalitas P iris Q iris R. Secara umum, untuk himpunan A1, A2, sampai AN, kita memperoleh kardinalitas A1 gabung kardinalitas A2 gabung sampai AN itu sama dengan sigma I, kardinalitas AI dikurang kardinalitas I lebih kecil, 1 lebih kecil daripada I, lebih kecil sama dengan J, lebih kecil sama dengan N, di mana kardinalitas AI iris kardinalitas AJ ditambah sigma 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan J, lebih kecil sama dengan K, lebih kecil sama dengan N, di mana kardinalitas AI iris AJ iris AK itu ditambah sampai dengan min 1 N pangkat N, di mana kardinalitas akhirnya dikalikan A1 di iris A2 iris sampai AN, disebut dengan kardinalitas. Langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini ada soal di mana tentukan banyaknya bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 2, 5, atau 7. Tentukan berapa banyak bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 2 dan 5 tetapi tidak habis dibagi 7. Nah, di sini kita masuk dengan konsep dari prinsip inklusi dan eksklusi. Langsung saja penyelesaian. Di sini kita misalkan dulu. Kita misalkan kalau misalnya P itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 2. Lalu Q itu kita misalkan dengan himpunan bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 5. Lalu R, himpunan bilangan asli kurang dari 51 dan habis dibagi 7. Maka, nih, P itu kelompoknya ada 2, 4, 6, sampai 50. Di mana kardinalitas P itu adalah 25. Kenapa 25? Karena separuh dari 51 dan dia adalah himpunan bilangan asli kurang dari 51 dan habis dibagi 2. Makanya hasilnya 25. Lalu Q. Ada 5, 10, 15, 20, sampai 50. Di mana kardinalitas dari Q itu ada 10. Di mana dia bilangan asli yang kurang dari 51 dan habis dibagi 5. Inilah ada 10 bilangan yang habis dibagi dengan 5. Lalu R. R itu ada 7, 14, 21, sampai 49. Begitu juga dengan R, di mana dia himpunan bilangan asli kurang dari 51 dan habis dibagi dengan 7. Dan itu adalah 7. Lalu, di sini kita akan mengiris dulu. P iris Q. Di mana tadi nilainya ada, di sini ada 10, 20, 30, sampai 50. Di mana irisan dari P dan Q. Nah, kita bisa lihat kalau P itu tadi ada 25, pasti di sini ada anggota dari P yang termasuk di anggota dari Q. Sebanyak 5. Contohnya seperti 50 yang ada di P juga ada di Q, juga ada 20 yang ada di P juga ada di Q, seperti itu. Dan seterusnya sebanyak 5. Lalu P iris R juga begitu. Ada di P dan juga ada di R. Itu ada sebanyak 3.
Lalu R iris Q. Kalau R iris Q berarti dia ada di R dan ada di Q, itu sebanyak 1, yaitu 35. Oke. Lanjut, nih. Dia tidak ada di P, tidak ada di Q, dan tidak ada di R. Itu adalah 0. Oh, dia ada di P, Q, R. Itu adalah 0. Kenapa? Karena tidak menemukan yang sama di antara ketiga-tiganya. Lanjut, di mana kardinalitas, kita masukkan ke rumus tadi, kardinalitas P digabung Q digabung R sama dengan kardinalitas P ditambah kardinalitas Q ditambah kardinalitas R dikurang P iris Q dikurang P iris R dikurang kardinalitas R iris Q ditambah kardinalitas P iris Q iris R. Kita tinggal masukkan nilainya, di mana kardinalitas P itu 25 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 5 dikurang 5 dikurang 3 dikurang 1 dan ditambah 0. Jadinya hasilnya adalah 33. Lalu dapat kita simpulkan bahwa jadi banyaknya bilangan asli kurang dari 51 yang habis dibagi 2 dan 5 tetapi tidak habis dibagi 7 adalah 33 bilangan. Nah, berakhirnya pemaparan materi dari video ini. Di sini kami ingin memberikan latihan soal. Berikut adalah latihan soal untuk teman-teman bisa melatih agar lebih paham lagi dengan materi himpunan yang kami bawakan ini. Berikut soal-soalnya. Jangan lupa berlatih, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.